Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember 2022. Saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil sesuai dengan jadwal pembacaan Gemar kita, yaitu Amsal pasal 18. Kita akan sama-sama buka Amsal pasal 18 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dari bahasa sehari-hari saya bacakan, jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya, ia terjerat oleh kata-katanya. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini sungguh luar biasa. Dampak dari perkataan atau dampak dari ucapan kita ternyata sangat luar biasa. Raja Salomo menulis sebagian besar dari Amsal ini dan dia menuliskan tentang kuasa dari perkataan. Dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21, kita akan sama-sama melihat. Di sini Raja Salomo berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata perkataan kita itu menentukan kualitas hidup kita, menentukan nasib kita. Apabila kita berkata dengan tidak bijaksana, seperti ayat yang ke-16 dikatakan, jika orang bodoh berbicara, itu hanya akan menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar. Satu dampak yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, membuat orang lain tersinggung, itu akan menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini perkataan bukan hanya yang keluar dari bibir mulut kita saja, tetapi saat ini perkataan bisa saja dilihat dari apa? Status kita, entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram, entah itu di FB, di banyak media sosial. Status kita itu adalah perkataan kita. Dan saat ini juga ada undang-undang IT yang mengatur bahwa perkataan-perkataan yang menyinggung, yang memfitnah, itu juga akan ada hukumannya. Jadi betapa pentingnya kita bisa mengontrol perkataan kita. Perkataan berpotensi menghasilkan konsekuensi yang positif kalau perkataan kita itu baik dan membangun. Tetapi juga bisa berakibat negatif kalau perkataan kita penuh dengan gosip, fitnah, bahkan kata-kata yang mengumpat orang lain, kata-kata kotor. Itu akan membawa dampak yang negatif. Amsal 18 ayat yang ke-20 dalam bahasa sehari-hari dikatakan, bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Jadi setiap perkataan kita itu akan membawa dampak. Tergantung dari perkataan kita. Apakah perkataan kita baik? Kalau perkataan kita baik, membangun orang lain, memberkati orang lain, maka perkataan kita juga akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau perkataan kita penuh dengan sumpah serapah, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain tanpa ada bukti, maka itu akan membawa akibat yang negatif.
bukan hanya membuat sakit hati orang lain, tetapi kita juga bisa dituntut dari perkataan-perkataan negatif atau fitnah yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh kita harus mengontrol perkataan kita. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, setiap status yang kita cantumkan, itu membawa dampak. Dan bukan hanya kita, tetapi itu adalah juga untuk mau nyatakan apakah kita memuliakan nama Tuhan atau tidak di dalam setiap perkataan kita atau status kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memastikan bahwa perkataan kita boleh memberi hasil yang baik, bahwa perkataan kita bisa menjadi berkat? Tidak ada cara yang lain. Supaya kata-kata kita bisa terkontrol dengan baik, bisa menjadi berkat, maka kita harus menjaga hati kita. Pada saat hati kita baik, maka perbendaharaan kata-kata yang keluar dari mulut kita atau status-status yang kita sampaikan, maka pasti menjadi berkat. Tetapi saat hati kita buruk, hati kita jauh dari Tuhan, hati kita menyimpan banyak kebusukan, maka itu akan tercermin dari kata-kata kita yang keluar, dari status-status kita. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saat kita menjaga hati kita, kita berpedoman pada kebenaran firman Tuhan, maka hati kita akan bersih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita akan terkontrol karena hati kita terpaut pada kebenaran firman Tuhan. Maka perkataan kita juga tidak jauh dari firman Tuhan. Perkataan kita, status-status kita, maka itu akan mencerminkan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan memberkati banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hati kita dikontrol oleh Roh Kudus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh memperkatakan perkataan yang memberkati bagi banyak orang, karena perkataan kita mencerminkan hati kita. Biarlah kita terus menjadi saksi, bangkit, dan menjadi terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah perkataan-perkataan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh mengeluarkan kata-kata yang manis, yang menyejukkan. Bukan kata-kata kotor, mengumpat yang membuat orang lain sakit hati. Bahkan kata-kata fitnah. Biarlah itu semua dijauhkan dari kami. Roh Kudus, mari tuntun kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat melalui perkataan kami, melalui status-status kami di sosial media. Biarlah itu menjadi berkat. Kami rindu, kami boleh membawa damai melalui perkataan kami, melalui status kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui perkataan-perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa terus berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hati kita boleh sesuai dengan hati Tuhan, sehingga perkataan kita selalu mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam bergema.